Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh-solihah yang hebat. Bagaimana kabarnya? Insya Allah semuanya sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu bulan Ramadan yang indah. Untuk memulai kegiatan, mari sebelumnya kita ucap basmalah terlebih dahulu. Ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, tidak terasa sebentar lagi sudah memasuki bulan Ramadan ya. Nah, sebagai seorang muslim yang beriman, kita diwajibkan untuk berpuasa. Siapa yang tahun lalu puasanya full 1 bulan penuh? Barakallah bagi anak-anak yang sudah terbiasa berpuasa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang puasa Ramadan. Apa itu pengertiannya, bagaimana syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kemudian sunnah-sunnah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Untuk itu kita simak bersama ya. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat. Dalam bahasa Arab, puasa disebut saum atau siam. Siam atau saum ini secara bahasa artinya menahan diri dari sesuatu. Jadi puasa itu adalah menahan dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Perintah berpuasa ini terdapat dalam Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian syarat puasa. Syarat puasa ini ada 2. Yang pertama syarat wajib dan juga syarat sah. Kita bahas dari syarat wajib dulu. Syarat wajib puasa artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib untuk berpuasa. Syarat wajib berpuasa ini antara lain yang pertama, berakal sehat. Maksudnya apa? Jadi, apabila orang gila atau hilang akal itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua, balik atau dewasa. Anak-anak yang belum balik tidak wajib berpuasa, tetapi bisa dibiasakan untuk berpuasa. Kenapa? Supaya ketika besar nanti dia sudah terbiasa berpuasa, tidak merasa keberatan lagi. Yang ketiga, kuat berpuasa. Orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya lemah karena tua, boleh tidak berpuasa tetapi menggantinya dengan fidyah. Demikian juga orang yang sedang sakit, boleh tidak berpuasa tetapi wajib mengganti puasa di hari lain setelah sembuh. Kemudian syarat sah puasa, artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah. Syarat sah puasa antara lain, yang pertama, Islam. Orang yang tidak beragama Islam, tidak sah puasanya. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal atau gila atau orang yang dalam keadaan mabuk tidak sah puasanya. Syarat yang ketiga, mumayyiz atau tamyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan juga buruk. Syarat sah selanjutnya, suci dari haid dan nifas bagi wanita. Orang yang haid ataupun sedang nifas tidak sah berpuasa. Adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan. Mereka juga tidak sah untuk berpuasa. Kemudian, dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Juga 3 hari setelah Idul Adha, yaitu hari Tasyrik, tanggal 11, 12, dan tanggal 13 bulan Zulhijjah. Pembahasan selanjutnya tentang rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama yaitu berniat, yaitu menyengaja berpuasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar. Rukun yang kedua, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai maghrib. Kemudian sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa adalah amalan yang jika dilakukan pada saat puasa akan menambah pahala. Sunnah-sunnah puasa ini antara lain yang pertama, makan sahur, menyegerakan berbuka puasa setelah masuk waktu berbuka, kemudian berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis,
berdoa sewaktu berbuka, mengakhirkan makan sahur, memperbanyak iktikaf di masjid terutama pada akhir bulan Ramadan, memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Quran dan sholat sunnah, memperbanyak amal kebaikan seperti sedekah, tolong menolong dalam kebaikan, membantu fakir miskin, dan menyantuni anak yatim. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai puasa. Kita sudah belajar tentang pengertian puasa, syarat-syarat sah puasa, rukun puasa, kemudian juga sunnah-sunnah puasa. Untuk tugas kalian di rumah, silakan kalian merangkum materi yang sudah Ustazah sampaikan di buku tugas masing-masing. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.